Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, selamat berjumpa lagi dengan Mimin. Mesin sudah panas, jalanan sudah menunggu. Yuk kita gas lagi motor kita sambil dengerin cerita yang semakin menegangkan. Perintah Kaisar Naga bab 6282-6283. Lalu bagaimana dengan para murid Istana Dewa? Tanya Dev. Istana Dewa hanya memiliki total 12 murid, semuanya adalah anak yatim piatu yang kupungut dari berbagai tempat, jawab Jiang Suelan dengan nada datar. Mereka sudah sejak lama kuatur untuk pergi ke tempat yang aman. Pembubaran Istana Dewa justru merupakan sebuah pembebasan bagi mereka. Dev menatap wanita yang selalu bertindak tegas dan cepat ini, sebuah emosi yang rumit bergejolak di dalam hatinya. Wanita ini ternyata sudah mempersiapkan segalanya sejak lama. Bukan hari ini, bukan pula kemarin. Mungkin, sejak saat ia memutuskan untuk melakukan kultivasi ganda bersamanya, ia sudah merencanakan semua ini. Apakah kau tidak takut aku akan menolaknya? Tanya Dev. Jiang Suelan memandangnya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Memangnya kau akan menolak? Dev tersenyum getir. Ia tidak akan menolak, bukan karena sebuah janji, melainkan karena ia sudah tidak bisa lagi menganggap wanita di depannya ini sebagai orang lewat yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Berbagi hidup dan mati di medan perang kuno, bertarung bahu-membahu di bawah danau Guiksu, serta malam di bawah pohon kehidupan itu. Ada beberapa hal yang begitu terjadi, tidak akan pernah bisa ditarik kembali seperti semula. Ayo pergi, Dev menghela napas. Tapi sebelum pergi, aku harus mencoba teknik pelacakan garis keturunan yang kau bicarakan itu. Jangan sampai setelah kita pergi, kau baru sadar ada yang tertinggal, akan sangat merepotkan jika harus lari kembali ke sini. Jiang Suelan tertawa pelan, lalu menyodorkan giok pustaka di tangannya kepada Dev. Dev duduk bersila, menempelkan giok pustaka itu ke dahinya, lalu memejamkan mata. Teknik pelacakan garis keturunan ini tidaklah rumit, pada dasarnya teknik ini adalah kemampuan untuk merasakan fluktuasi darah. Di dalam tubuh Dev sudah menyatu darah Dewa Es, ditambah lagi ada kekuatan kekacuan sebagai medium, sehingga proses kultivasinya memberikan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Hanya dalam waktu sepanjang pembakaran satu batang dupa, ia telah menguasai teknik rahasia ini. Ia memacu darah Dewa Es di dalam tubuhnya, menyebarkan daya persepsinya ke segala penjuru. Dalam radius 1000 mil, tidak ada reaksi apapun. 2000 mil, 3000 mil, ketika jangkauan persepsinya meluas hingga 5000 mil, dahi Dev tiba-tiba berkerut. Ia merasakannya. Di arah tenggara, sekitar 4700 mil dari tempatnya, terdapat sebuah sinyal yang lemah. Sinyal itu sangat lemah, saking lemahnya hingga nyaris tenggelam oleh energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Namun sinyal itu benar-benar ada, itu adalah fluktuasi samar yang dipancarkan oleh gen resesif darah Dewa Es yang sedang tertidur lelap. Ada satu orang. Dev membuka matanya dan berkata kepada Jiang Suelan, di arah tenggara, 4700 mil dari sini. Secercah kegembiraan melintas di mata Jiang Suelan, namun dengan cepat ia tekankan kembali. Hanya satu orang, Dev mengangguk. Hanya satu orang, tapi jangkauan persepsiku saat ini cuma terbatas pada 5000 mil, aku tidak bisa merasakan tempat yang lebih jauh dari itu. Mungkin jika kekuatanku meningkat lagi, jangkauannya akan menjadi lebih luas. Jiang Suelan terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Satu orang pun tidak apa-apa. Setidaknya itu membuktikan bahwa percikan api silsilah Dewa Es belum sepenuhnya padam. Ia mendongak, melirik pohon kehidupan sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju keluar Istana Dewa. Ayo jalan. Dev berdiri dan mengikutinya dari belakang. Keduanya melewati hutan pilar es, menembus zona angin kencang Guiksu, dan terus berjalan ke arah selatan. Dev menoleh ke belakang, menatap tempat tersembunyi yang tertutup salju dan es tersebut. Perasaan seolah telah melampaui masa 1 abad meluap di dalam hatinya. Saat datang, ia sendirian, kehabisan tenaga dan hampir mati. Saat pergi, ada 2 orang, kekuatannya melonjak drastis, dan di sisinya bertambah seorang wanita yang akan membangun kembali sebuah ras bersamanya. Nasib memang benar-benar sulit ditebak. Keduanya melakukan perjalanan ke selatan selama sekitar 2 hari. Luka Dev telah pulih sepenuhnya, dan tenaga Jiang Suelan yang terkuras juga hampir kembali seperti sedia kala. Sembari menempuh perjalanan, mereka bertukar pengalaman kultivasi. Lebih tepatnya, Jiang Suelan sedang membimbing Dev tentang bagaimana cara menggunakan darah Dewa Es di dalam tubuhnya dengan lebih baik. Kekuatan kekacuanmu terlalu mendominasi. Setiap kali kau menggunakan darah Dewa Es, secara tidak sadar kau akan mencampurkan kekuatan lain ke dalamnya. Jiang Suelan berkerut kening. Meskipun cara ini menghasilkan daya hancur yang lebih besar, namun efek pemurnian terhadap darah Dewa Es akan sangat jauh berkurang. Lalu bagaimana seharusnya yang kulakukan? Tanya Dev dengan rendah hati. Murni. Jiang Suelan hanya mengucapkan satu kata. Inti kekuatan dari silsilah Dewa Es adalah kemurnian.
Kau harus belajar untuk mengikis elemen-elemen lain di dalam kekuatan kekacauanmu, dan hanya menyisakan kekuatan Dewa Es yang paling murni. Dev mencoba mempraktikkan metode tersebut, dan hasilnya memang jauh lebih baik. Meskipun belum bisa mencapai tingkat murni seutuhnya, namun sudah jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Siang hari pada hari ketiga, keduanya tiba di sebuah dataran yang luas. Dev tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Jiang Suelan. Dev tidak menjawab, ia hanya mengangkat kepala dan menatap lurus ke utara. Di arah sana, sebuah aura yang sangat ia kenali sedang melesat mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Aura itu terasa membara, mendominasi, dan penuh dengan kegilaan yang siap menghancurkan segalanya. Itu adalah Ningxi. Ada apa? Tanya Jiang Suelan lagi, ia sudah menyadari sorot tegang pada diri Dev. Ada tamu yang datang. Suara Dev terdengar tenang, namun sorot matanya berubah menjadi setajam belati. Seorang kawan lama. Baru saja kata-kata itu terucap, sebuah titik cahaya hitam muncul di ufuk langit utara. Titik cahaya itu membesar dan semakin mendekat, layaknya sebuah bintang jatuh hitam yang menarik ekor api yang panjang, melesat ke arah mereka berdua. Hanya dalam hitungan napas, kilatan cahaya hitam itu telah mendarat 100 depa di depan mereka. Cahaya itu memudar, menyingkap siluet dua orang, Ningxi dan Suyuki. Ningxi masih terlihat persis seperti sebelumnya, mengenakan pakaian sehitam tinta, berdiri dengan tangan di belakang punggung, sementara ki iblis tipis melilit di sekujur tubuhnya. Auranya terasa beberapa tingkat lebih tangguh dibanding pertemuan mereka yang terakhir. Jelas sekali, ia tidak bersantai belakangan ini. Dan Suyuki yang berada di sisinya. Pandangan Dev jatuh pada Suyuki, dan seketika itu pula jantungnya terasa diremas kuat oleh tangan tak kasat mata. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala, rambutnya tergerai bak air terjun, dan parasnya begitu memukau layaknya lukisan yang sempurna. Tubuhnya diselimuti oleh selapis pendaran api tipis, pendaran itu terasa hangat dan terang, namun anehnya, memancarkan hawa dingin yang seolah mengusir siapapun hingga ribuan mil jauhnya. Sorot matanya, sama persis seperti pertemuan terakhir mereka, hampa dan acuh tak acuh, seolah ia sedang menatap orang asing. Tidak, bahkan lebih buruk dari orang asing. Seseorang yang tak dikenal sekalipun setidaknya akan menarik perhatiannya, sedangkan Dev di matanya, sama sekali tidak memiliki nilai yang membuatnya pantas untuk dilirik dua kali. Dev. Ningxi membuka mulutnya, nada suaranya menyiratkan sedikit keterkejutan. Kenapa kau ada di sini? Dev tidak menjawab pertanyaannya, matanya terpaku lekat pada Suyuki. Yuki. Suyuki sedikit mengernyitkan dahi, lalu menatapnya sekilas. Tatapan itu tidak mengandung kebencian, tak ada cinta, dan bahkan sama sekali tanpa emosi apapun, persis seperti sedang menatap sebuah batu di pinggir jalan. Kau mengenalku. Suaranya sedingin es. Hati Dev terasa seolah disayat perlahan oleh pisau yang tumpul. Mengenal, ia lebih dari sekadar mengenalnya. Ia adalah wanita yang paling dicintainya, wanita yang rela ia lindungi dengan nyawanya sendiri. Namun wanita itu tidak lagi mengingatnya. Sama sekali tidak ingat apa-apa. Yuki, kembalilah bersamaku, suara Dev terdengar serak. Aku akan mencari cara untuk mengembalikan ingatanmu. Alis Suyuki berkerut semakin dalam, ia mundur setengah langkah ke balik punggung Ningxi. Adik seperguruan, orang ini aneh sekali, ucap Suyuki. Dev mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya bergemeretak. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Ia tidak tahu apa lagi yang telah dilakukan Ningxi pada Suyuki, hingga kini wanita itu kembali melupakannya sama sekali. Sewaktu di kota Yunxian, Suyuki sepertinya sudah mulai pulih. Setidaknya ia tidak menyerang Dev dan memilih untuk pergi. Namun sekarang, tatapan Suyuki terasa sedingin es, persis seperti saat pertama kali ia bertemu kembali dengan Dev. Melihat reaksi Dev, sudut bibir Ningxi melengkung membentuk senyum mengejek. Dev, kau masih saja keras kepala. Ia menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang, kakak seperguruan Yuki sudah sadar. Ia tidak lagi tertipu olehmu. Semakin kau terus mengganggunya seperti ini, ia hanya akan menganggapmu semakin menggelikan. Dev menarik napas panjang, menekan amarah yang bergejolak di dalam dadanya secara paksa. Ningxi, untuk apa kau kemari? Tatapan Ningxi melewati Dev dan jatuh pada Jiang Suelan. Penguasa Istana Dewa. Matanya sedikit menyipit, memindai Jiang Suelan dari atas ke bawah. Sepertinya informasi yang kudapat tidak salah, Istana Dewa memang benar-benar ada di sini. Jiang Suelan menatapnya tanpa ekspresi. Siapa kau, Ningxi? Ia menyebutkan namanya dengan nada yang menyiratkan keangkuhan. Kau mungkin pernah mendengar namaku. Kuil Dewa akulah yang menghancurkannya, Aula Dewa juga aku yang memusnahkannya. Hari ini aku datang kemari, untuk sekalian meratakan Istana Dewa dengan tanah. Nada bicaranya begitu santai dan acuh tak acuh, seolah sedang membicarakan hal yang sangat sepele. Gaya sok berkuasa dan congkak ras dewa ini, sudah lama membuatku muak. Masing-masing merasa dirinya lebih unggul, berdarah mulia, dan tak tertandingi. Tapi kenyataannya, hanya segerombolan sampah yang menutup diri, membusuk, dan merosot. Ia menatap Jiang Suelan dengan sorot mata penuh penghinaan.
Nasibmu cukup beruntung bisa bertemu dengan Dev. Kalau tidak ada dia, istana dewamu sekarang pasti sudah menjadi reruntuhan. Wajah Jiang Suelan seketika menjadi muram. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan belum pernah sekalipun ada orang yang berani menghinanya langsung di depan wajahnya seperti ini. Jadi kau yang bernama Ningxi. Suaranya sedingin es. Aku pernah mendengar tentangmu. Seorang kultivator ras manusia yang terjerumus ke jalan iblis, meningkatkan kekuatan dengan cara menelan kultivasi orang lain. Orang sepertimu, punya hak apa untuk menilai ras dewa? Jiang Suelan memang pernah mendengar sepak terjang Ningxi dari cerita Dev, mengingat kuil dewa dan aula dewa bisa dibilang hancur di tangan pria itu. Senyum Ningxi menegang sesaat. Lalu, ia kembali tertawa. Tawa yang jauh lebih lebar, namun terasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Punya hak, tentu saja aku punya. Kekuatan adalah hak itu sendiri. Saat ras dewamu sedang duduk angkuh di atas singgasana, pernahkah terpikir oleh kalian bahwa suatu hari nanti kalian akan diinjak-injak di bawah telapak kaki seorang kultivator ras manusia yang terjerumus ke jalan iblis? Pandangannya beralih dari Jiang Suelan, kembali menatap Dev. Dev, kuberikan satu kesempatan padamu. Pergilah sekarang, maka aku tidak akan menyulitkanmu. Targetku hari ini adalah istana dewa, bukan dirimu. Dev menggelengkan kepalanya. Istana dewa sudah tidak ada lagi. Jiang Suelan sekarang bersamaku. Jika kau menyentuhnya, berarti kau berurusan denganku. Mata Ningxi sedikit menyipit. Jadi maksudmu, kau bersikeras melindunginya? Benar. Ningxi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ekspresinya persis seperti sedang menatap seorang anak kecil yang keras kepala dan tak bisa dinasihati. Dev, kau selalu saja begini. Mengorbankan dirimu sendiri demi orang lain. Terakhir kali demi dua semut dari ras dewa itu, dan sekarang demi wanita ras dewa ini. Kapan kau baru bisa belajar hidup untuk dirimu sendiri sekali saja? Kau tidak mengerti, suara Dev terdengar tenang dan mantap. Aku mengerti. Senyum Ningxi berubah agak getir. Kau merasa dirimu sedang melakukan hal yang benar, merasa sedang melindungi sesuatu yang penting. Tapi pernahkah kau berpikir, apakah hal-hal yang kau lindungi itu sepadan dengan nyawamu? Ia tak menunggu jawaban Dev dan tertawa mengejek dirinya sendiri. Sudahlah, percuma mengatakan semua ini padamu. Kau memang orang yang seperti itu, tidak akan pernah bisa diubah. Ia mengangkat tangan kanannya, dan energi iblis berwarna hitam pekat mulai berkumpul memadat di telapak tangannya. Kalau begitu, majulah. Biar kulihat seberapa banyak kemampuanmu bertambah selama beberapa hari ini. Ningxi bergerak, kecepatannya mencapai titik ekstrim, bayangan hitamnya meninggalkan jejak residual di udara, dan tinjunya telah melesat tepat di depan wajah Dev. Tinju ini jauh lebih ganas daripada saat mereka bertarung terakhir kali. Energi iblis memadat di ujung kepalanya, membentuk sebuah pusaran yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Udara di sekitarnya ikut tersedot ke dalam, menimbulkan suara pekikan yang memekakkan telinga. Dev tidak menghindar. Ia juga ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatannya setelah menyerap jantung Bei Mingyuan. Pedang pembantai naga dicabut dari sarungnya. Cahaya pedang emas dan kekuatan kekacuan ungu saling berjalin, menjelma menjadi kilatan pedang yang tajam dan tak tertandingi, menyongsong tinju Ningxi secara langsung. Boom! Tinju dan pedang berbenturan, meledakkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Permukaan tanah seolah baru saja dibajak paksa oleh raksasa, tanah, kerikil, dan pepohonan, semuanya terlempar ke udara, lalu tercabik-cabik menjadi serpihan debu di tengah pusaran energi yang mengamuk itu. Dev berdiri kokoh tanpa bergeming sedikit pun. Sementara Ningxi terdorong mundur hingga 7 langkah. Wajah Ningxi berubah drastis. Pada pertarungan sebelumnya, ia masih bisa menekan Dev dengan kuat. Namun kali ini, kekuatan Dev jelas-jelas melonjak lebih dari sekadar satu tingkat. Perasaan itu, seolah-olah ia sedang menghadapi musuh yang sama sekali berbeda. Kau menerobos tingkatan. Suara Ningxi terdengar serak dan tertahan. Dev tidak menjawab, ia malah membalas dengan sebuah tikaman pedang. Tikaman ini begitu cepatnya hingga mencapai titik absolut, kilatan pedangnya melesat bak petir yang membelah langit malam, mengarah lurus untuk merobek tenggorokan Ningxi. Ningxi menggertakkan gigi, mengayunkan kedua tinjunya secara bersamaan. Energi iblis meledak dan memadat membentuk sebuah perisai hitam tebal di depan tubuhnya. Kilatan pedang itu menusuk perisai, memicu suara gesekan yang memilukan telinga. Retakan-retakan rapat langsung bermunculan di permukaan perisai tersebut, dan kekuatan dari ujung pedang itu mendorong Ningxi mundur berturut-turut tanpa bisa melawan. Tidak mungkin. Mata Ningxi dipenuhi dengan ketidakrelaan yang mendalam. Terakhir kali kau jelas-jelas masih bukan tandinganku. Manusia selalu bisa berkembang. Suara Dev terdengar dingin dan tenang, namun serangannya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Tebasan pedang kedua langsung menyusul. Tebasan kali ini lebih cepat, lebih ganas, dan lebih mematikan dari yang pertama. Kilatan pedang itu menyayat ruang hampa, meninggalkan celah retakan hitam pekat di udara. Serpihan ruang di sekitar tepi retakan itu hancur dan lenyap dihantam energi pedang, menimbulkan suara lolongan distorsi yang menyayat hati. Ningxi mengerahkan energi iblis di dalam tubuhnya mati-matian.
Api iblis hitam menyembur keluar dari dalam dirinya, menjelma menjadi seekor naga api hitam yang mengerikan dan buas. Naga api itu mengaum dan menerjang ke arah Dev. Di setiap tempat yang dilewatinya, permukaan tanah hangus terbakar membentuk parit sedalam beberapa depa, dan tanahnya meleleh menjadi magma merah tua akibat suhu yang teramat tinggi. Dev tidak menghindar maupun mengelak, ia kembali mengayunkan pedangnya dengan lugas. Cahaya pedang emas dan naga api hitam bertabrakan dahsyat, menciptakan ledakan raksasa yang menulikan telinga. Naga api itu hanya mampu meronta kurang dari satu helaan napas di bawah tebasan pedang emas sebelum akhirnya terbelah menjadi dua. Api iblis hitam memercik hancur ke segala arah, menghantam permukaan tanah di sekitarnya hingga membentuk kawah-kawah raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Ningzi tersapu keras oleh sisa gelombang kekuatan tebasan tersebut. Dadanya terkoyak memanjang hingga menampakkan tulang, dan darah segar menyembur deras. Ia terhuyung mundur kehilangan keseimbangan, lalu jatuh berlutut dengan satu kaki sembari terengah-engah menghirup udara dengan mata membelalak.